memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa nih anak-anak ibu yang mau memimpin doa pagi hari ini? Saya Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua ya. Punya anak-anak ibu sudah kenal belum sama ibu? Belum, Bu. Oke, baik. Nanti ibu memperkenalkan diri ibu dan dilanjutkan dengan sebelah kanan ibu dengan menyebutkan nama dan usia. Baik, perkenalkan nama ibu Fajratu Syafia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana, hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Rista Aulin, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Rita Dayanti, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Sukma, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Sri Anila, hobi saya membaca. Oke, ibu harap anak-anak ibu semua dapat mengenal kawannya satu sama lain ya. Ya, Bu. Sebelumnya anak-anak ibu sudah tahu belum apa kegiatan kita hari ini? Belum, Bu. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Dan apakah sudah ada yang mengikutinya? Belum, Bu. Oke, baik, ibu akan menjelaskan sedikit ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses konseling yang dilakukan dalam suatu kelompok kecil yang terdapat di dalamnya beberapa individu. Itu adalah untuk saling berbagi, mendukung, dan memecahkan masalah anak-anak ibu nanti. Jadi anak-anak ibu tidak perlu takut karena terdapat asas kerahasiaan di dalamnya dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi karena ini tidak akan bocor sampai keluar. Hanya anak-anak ibu saja yang mengetahui. Anak-anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, konseling kelompok ini terdapat dua topik, di mana topik tugas dan topik bebas, dan ibu memilih topik bebas, di mana ibu memakai teknik ruang terapi. Jadi nanti anak-anak ibu meluapkan permasalahan anak-anak ibu di dalam kertas tersebut, dan ibu meminta anak-anak ibu untuk mengeluarkan kertasnya. Nah, anak-anak ibu kan sudah mengeluarkan kertasnya masing-masing nih. Nah, dan ibu meminta anak-anak ibu
penyebab dari tugas menumpuk itu ada yang mengikuti organisasi, HP, keseringan, tidak masuk kelas, itu termasuk penyebab dari tugas kita menjadi menumpuk ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Nah, kelihatannya anak-anak ibu sudah mulai lesu ya. Ya, Bu. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan SPT terlebih dahulu? Boleh, Bu. Baik, ibu akan memilih di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Dan cara bermainnya, angka yang ibu sebutkan nanti akan berdiri dan menyebutkan nama buah dan menyebutkan nama angka lainnya. Bagaimana? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita contohkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Angka 3. Apel 4. Jambu 1. Oke, seperti itu ya anak ibu. Oke, kita bermain ya. Ya, Bu. Fokus ya anak ibu, karena nanti yang salah akan mendapatkan hadiah dari ibu. Oke, Ya, Bu. kita hitung dari angka 4. Melon 1. Apel 2. Mangga 4. Manggis 5. Durian 6. Oke, berarti angka 4 tidak main lagi. Angka 5 tidak bermain lagi ya. Oke, kita mulai lagi ya. Angka 2. Jeruk 1. Kurma 3. Kelengkeng 4. Durian 1. Jamu kristal 3. Dia salah. Oke, nanti akan mendapatkan hadiah ya dari ibu. Oke, kita mencari. Oke, kita akan mencari satu lagi ya. Fokus ya anak-anak ibu. Oke, kita ulang ya. Dari angka 4. Manggis 2. Nah, lanjut. Bahwa nampaknya anak-anak ibu sudah semangat lagi ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ibu meminta anak-anak ibu menjadwalkan di kertas lembar lagi dari kegiatan sehari-hari anak ibu, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ya, Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ibu berikan berapa menit nih waktunya? 2 menit aja, Bu. Oke, 2 menit aja saja. Ya, Bu. Baik, apakah anak-anak ibu sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, ibu meminta anak-anak ibu membacakan apa yang sudah anak-anak ibu tulis. Siapa yang mau duluan nih? Ya, Bu. Oke, Rizka, silahkan. Nah, saya bangun Bu jam 6 Bu. Terus saya mandi cepat-cepat nih, Bu. Siap-siap untuk ke sekolah. Setelah itu saya sarapan Bu.
kegiatannya sehari-hari. Apakah ada yang ingin membacakan jadwalnya lagi? Saya, Bu. Oke. Nah, Di jam 5 itu saya bangun dan sholat subuh. Habis itu jam 6 mandi dan siap-siap untuk pergi ke sekolah. Jam 7 saya pergi ke sekolah. Dan jam 7 sampai jam 1 itu saya belajar di sekolah. Jam 1 sampai jam 2 itu istirahat dan sholat. Jam 3 sampai jam 4 belajar. Dan jam 4 sampai jam 5 mengerjakan tugas. Jam 6 sampai jam 7 istirahat dan sholat. Jam 8 dan 9 belajar. Dan 9 sampai 10 itu waktunya untuk tidur lagi, Bu. baik. Apakah ada yang ingin yang membacakan jadwalnya lagi? Saya, Bu. Oke, baik. Saya bangun jam 5, mandi, sholat subuh, habis itu siap-siap ke sekolah. Sebelum sekolah sarapan, sudah siap sarapan saya berangkat sekolah. Di sekolah kami belajar. Setelah pulang sekolah, saya bersih-bersih, sholat zuhur, makan siang, istirahat sebentar, lalu saya tidur siang, Bu. Udah tidur siang, bangun tidur, mandi sore, saya sholat asar. Setelah sholat asar, saya bersantai dulu sambil menunggu maghrib. Setelah itu saya sholat maghrib, menjelang maghrib ke isya saya belajar, Bu. Setelah belajar saya makan malam. Setelah makan malam saya sholat isya. Habis itu tidur lagi. Apakah ada lagi yang ingin membacakan anak-anak ibu? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada ya. Nah, anak ibu kan sudah membacakan semuanya nih dan ibu lihat jadwal kegiatannya sehari-hari sangat bagus dan ibu harap anak-anak ibu menerapkannya di rumah agar tidak ada lagi tugas-tugas yang menumpuk. Oke, baik. Apakah permasalahan yang tugas menumpuk tadi sudah mendapatkan solusi? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, karena waktu sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi ya, alangkah ibu meminta dari anak-anak ibu memberikan saran, pesan, dan kesimpulan. Nah, tadi kan ada yang ibu berikan hadiah nih, dan hadiahnya ini ya berupa pesan, kesan, dan kesimpulan. Oke, siapa yang mau duluan nih? Oke, baik. Di sini saya ingin memberikan pesannya. Pesan pada kegiatan ini saya menjadi lebih tahu tentang manajemen waktu saya, Bu, dalam mengerjakan tugas atau kegiatan saya sehari-hari, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Saya ingin menyampaikan perasaan saya mengikuti kegiatan ini saya merasa senang karena saya bisa tahu apa itu manajemen waktu dan saya jadi tahu dan saya jadi bisa untuk mengatur waktu saya. Baik, apakah ada lagi yang ingin apakah ada lagi? Saya, Bu. Oke. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Nah, kesimpulan yang dapat saya petik yaitu manajemen waktu ini dapat membantu kita supaya mengatur waktu kita menjadi lebih baik, supaya kita tidak keteteran dalam mengerjakan tugas lagi, supaya kita tidak overthinking di malam hari ketika memikirkan tugas-tugas lainnya. Nah, di sini saya juga tahu faktor-faktor dari manajemen waktu ini karena mungkin saya yang sering bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas ataupun saya yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi lainnya sehingga tugas-tugas yang lain tidak dikerjakan oleh saya sendiri. Sekian, Bu, kesimpulan dari saya. Oke, setelah anak-anak ibu memberikan kesan, pesan, dan kesimpulan, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena di awal kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup kita hari ini? Ibu. Oke, baik. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jadi, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Apabila Ibu ada kata-kata salah, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri
akhiri. Assalamualaikum